warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andriani, Prodi Ekonomi Syariah 1, semester 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang penjajahan Barat atas kedudukan Islam dan perjuangan negara-negara Islam untuk memenuhi tugas sejarah peradaban Islam yang saya pelajari pada semester ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakang. Periode modern dalam sejarah Islam bermula dari tahun 1800 Masehi dan berlangsung sampai sekarang. Pada periode ini, mulai bermunculan pemikiran pembaruan dalam Islam. Gerakan pembaruan itu paling tidak muncul karena dua hal. Yang pertama, karena kesadarannya kalangan ulama bahwa banyaknya ajaran-ajaran asing yang masuk Islam. Gerakan ini dikenal sebagai gerakan reformasi. Yang kedua, pada periode ini, Barat mendominasi dunia di bidang politik dan peradaban. Pada masa ini, masyarakat Muslim bersentuhan langsung dengan kultur Barat, khususnya dalam bidang teknologi, juga masalah kultur, sehingga membangkitkan kembali spirit untuk menggelorakan semangat Islam, di mana sebelumnya terasa melemah. Di samping itu, pada masa modern ini juga muncul spirit kebangsaan pada negara-negara Muslim untuk melawan hegemoni dan invasi kolonial. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana Renaissance di Eropa. Yang kedua, bagaimana penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. Yang ketiga, bagaimana kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. Yang keempat, bagaimana bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan tumbuhnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Yang kelima, bagaimana kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan. Adapun tujuannya, yang pertama, mengetahui Renaissance di Eropa. Yang kedua, mengetahui penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan Asia Tenggara. Yang ketiga, mengetahui kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. Yang keempat, mengetahui bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan tumbuhnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Yang kelima, mengetahui kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang Renaissance di Eropa. Setelah Christopher Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492 Masehi dan Vasco da Gama menemukan jalan keluar melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi, benua Amerika dan Kepulauan Hindia segera jatuh ke bawah kekuasaan Eropa. Perekonomian bangsa-bangsa Eropa pun semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka baginya. Penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa semakin memantapkan kemajuan mereka. Teknologi perkapalan dan militer berkembang dengan pesat. Dengan demikian, Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan ke seluruh dunia. Negeri-negeri Islam yang pertama kali jatuh ke bawah kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri yang jauh dari kekuasaan kerajaan Utsmani. Negeri-negeri Islam yang pertama dapat dikuasai Barat itu adalah negeri-negeri Islam di Asia Tenggara dan di anak benua India. Yang kedua, penjajahan Barat terhadap dunia Islam di anak benua India dan di Asia Tenggara. Di awal abad ke-17 Masehi, Inggris dan Belanda mulai menginjakkan kakinya di India. Pada tahun 1611 Masehi, Inggris mendapatkan izin menanamkan modal, dan pada tahun 1617 Masehi, Belanda mendapatkan izin yang sama. Kongsi Inggris, British East India Company, mulai berusaha mengawasi wilayah India bagian timur ketika ia merasa cukup kuat. Penguasa-penguasa setempat tidak bisa mengalahkan Inggris, dan akibatnya daerah-daerah Oudh, Bengal, dan Orissa jatuh ke tangan Inggris. Pada tahun 1803 Masehi, Delhi, ibu kota kerajaan Mughal, juga berada dan di bawah bayang-bayang kekuasaan Inggris. Kerajaan Islam Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 Masehi di semenanjung Malaya yang strategis dan merupakan kerajaan Islam kedua di Asia Tenggara setelah Samudra Pasai, ditaklukkan Portugis pada tahun 1511 Masehi. Pada tahun 1521 Masehi, Spanyol datang ke Maluku dengan tujuan dagang. Spanyol berhasil menguasai Filipina, termasuk di dalamnya beberapa kerajaan Islam seperti Kesultanan Maguindanao, Kesultanan Buayan, dan Kesultanan Sulu.
Yang ketiga, kemunduran kerajaan Utsmani dan ekspansi Barat ke Timur Tengah. Kemajuan-kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Akan tetapi, nama besar Turki Utsmani masih membuat Eropa Barat segan untuk menyerang atau mengalahkan wilayah-wilayah, termasuk daerah-daerah yang berada di wilayah kekuasaan kerajaan Islam ini, termasuk daerah-daerah yang berada di Eropa Timur. Namun, kekalahan kerajaan Utsmani dalam menghadapi serangan Eropa di Wina pada tahun 1683 Masehi membuka mata Barat bahwa kerajaan Utsmani berulang kali mendapat serangan besar dari Barat. Meskipun demikian, usaha-usaha pembaruan itu bukan saja gagal menahan kemunduran kerajaan Turki Utsmani yang terus mengalami kemerosotan, akan tetapi juga tidak membawakan hasil yang diharapkan. Penyebab kegagalan itu terutama adalah kelemahan raja-raja Utsmani karena wewenangnya yang sudah menurun. Di samping itu, keuangan negara yang terus mengalami kebangkrutan, juga ulama dan tentara Yenisari yang sejak abad ke-17 Masehi menguasai suasana politik dalam kerajaan Utsmani serta menolak usaha pembaruan itu. Usaha pembaruan Turki Utsmani baru mengalami kemajuan setelah tentara Yenisari dibubarkan oleh Sultan Mahmud II pada tahun 1807 sampai 1839 Masehi. Pada tahun 1826 Masehi, struktur kekuasaan dirombak. Lembaga-lembaga pendidikan modern didirikan. Penerjemahan buku-buku barat, siswa-siswa berbakat dikirim ke Eropa untuk belajar, dan sekolah-sekolah militer didirikan. Penetrasi Barat ke pusat dunia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh Inggris dan Perancis. Inggris lebih dahulu menancapkan kekuasaannya di India. Perancis merasa perlu memutuskan hubungan komunikasi antara Inggris di Barat dan India di Timur. Mesir harus berada di bawah kekuasaannya. Mesir ditaklukkan pada tahun 1798 Masehi. Pada tanggal 31 Agustus 1801 Masehi, Mesir mengalami kekosongan dan itu dimanfaatkan oleh perwira Turki, yaitu Muhammad Ali, pada tahun 1769 sampai 1849 Masehi, yang didukung oleh rakyatnya hingga berhasil mengambil kekuasaan dan mendirikan dinastinya. Tetapi pada tahun 1882 Masehi, negeri ini ditaklukkan oleh Inggris. Persaingan Inggris dan Perancis di Timur Tengah memang sudah lama dan terus berlangsung. Sementara itu, Rusia menggerogoti wilayah-wilayah Muslim di Asia Tenggara, terutama setelah ia berhasil mengalahkan Turki Utsmani yang berakhir dengan Perjanjian San Stefano dan Perjanjian Berlin. Yang keempat, bangkitnya nasionalisme di dunia Islam dan tumbuhnya gerakan partai yang memperjuangkan kemerdekaan negaranya. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaruan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung. Pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang menimba gagasan-gagasan pembaruan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Yang pertama, seperti gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad ibn Abdul al-Wahhab di Arabia, Syah Waliullah di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair. Sedangkan yang kedua, tercermin dalam pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba dan ilmu pengetahuan dilanjutkan dengan gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Semangat pan-Islamosme yang bergelora itu mendorong Sultan Kerajaan Turki Utsmani Abdul Al-Hamid II untuk mengundang Al-Afghani tidak diizinkan berbuat banyak di Istanbul. Setelah itu, gagasan pan-Islamisme dengan cepat redup, terutama setelah Turki Utsmani bersama sekutunya kalah dalam Perang Dunia I. Di Mesir, benih-benih gagasan nasionalisme tumbuh sejak masa At-Tahtawi, yaitu tahun 1801 sampai 1873 Masehi, dan Jamaluddin Al-Afghani.
Di India, Syekh Amir Ali adalah salah satu pelopor gerakan pan-Islamisme yang dikenal dengan gerakan khilafat. Namun, gerakan ini pudar setelah usaha menghidupkannya kembali dihapuskan oleh Mustafa Kemal di Turki. Di Indonesia, partai politik besar yang menentang kaum penjajahan adalah SI atau Serikat Islam. Pimpinan HOS Djokro Aminoto pada tahun 1912 Masehi. SDI yaitu Serikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 Masehi. PNI yang didirikan oleh Soekarno pada tahun 1927 Masehi. PNI baru didirikan oleh Dr. Andus Muhammad Hatta, PERMI, Persatuan Muslimin Indonesia, yang didirikan oleh partai politik pada tahun 1931 Masehi, yang dipelopori oleh Muchtar Lutfi. Yang kelima, kemerdekaan negara-negara Islam dari perjanjian. Munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari pengaruh politik Barat. Negara berkedudukan mayoritas Muslim yang pertama kali berhasil memproklamasikan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda dan Jepang adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Islam kedua yang merdeka dari penjajahan Inggris adalah Pakistan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947. Di Timur Tengah, Mesir secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1922 dari Inggris. Tetapi, dalam pemerintahan Raja Farouk, pengaruh Inggris sangat besar. Baru pada masa pemerintahan Jamal Abdul al-Nasser yang menggulingkan Raja Farouk pada tanggal 23 Juli 1952 Masehi, Mesir menganggap dirinya benar-benar merdeka, sedangkan Irak merdeka secara formal pada tahun 1931, tapi rakyatnya baru merasakan benar-benar merdeka pada tahun 1958. Sebelum itu, negara-negara sekitar Irak telah mengumumkan kemerdekaannya seperti Syria, Jordania, dan Lebanon pada tahun 1946. Di Afrika, Libya merdeka pada tahun 1951 Masehi, Sudan dan Maroko tahun 1956 Masehi, Aljazair tahun 1962 Masehi. Semuanya membebaskan diri dari Perancis. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Yaman Utara, Yaman Selatan, dan Emirat Arab memperoleh kemerdekaannya pula. Di Asia Tenggara, Malaysia yang waktu itu termasuk Singapura mendapat kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1957 Masehi dan Brunei Darussalam tahun 1984 Masehi. Demikianlah satu persatu negeri-negeri Islam memerdekakan diri dari penjajahan, bahkan diantaranya baru mendapatkan kemerdekaan pada tahun-tahun terakhir, seperti negara-negara Islam yang dulunya bersatu dalam Uni Soviet, yaitu Uzbekistan, Turkmenia, Kirgistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Azerbaijan pada tahun 1992, dan Bosnia memerdekakan diri dari Yugoslavia juga pada tahun 1992. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulannya. Yang pertama, setelah bangsa Eropa mengalami revolusi industri dan ditemukannya mesin uap, maka sejak itulah mereka mengalami kemajuan yang pesat. Satu demi satu negara Islam jatuh ke tangan Eropa. Yang kedua, mulai awal abad ke-17, satu persatu negeri Islam jatuh ke tangan para penjajah seperti Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Portugis, dan lain-lain. Yang ketiga, kemajuan-kemajuan Eropa dalam teknologi militer dan industri perang membuat kerajaan Utsmani menjadi kecil di hadapan Eropa. Penetrasi Barat ke pusat dunia Islam di Timur Tengah pertama-tama dilakukan oleh Inggris dan Perancis. Inggris lebih dahulu menancapkan kekuasaannya di India. Perancis merasa perlu memutuskan hubungan komunikasi antara Inggris di Barat dan India di Timur. Oleh karena itu, pintu gerbang India Mesir harus berada di bawah kekuasaannya.
Yang keempat, usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam pada umumnya yang dikenal dengan gerakan pembaruan didorong oleh dua faktor yang saling mendukung. Pemurnian ajaran Islam dari ajaran Barat dan pengiriman mahasiswa belajar ke negeri-negeri Eropa. Yang kelima, munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari pengaruh politik Barat. Baik, sekian dari video saya. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penjelasan saya bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.